Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kita akan manfaatkan peluang dengan cepat ya teman-teman, jangan ikut kalau tidak memahami karena ini cukup berisiko. Saya akan manfaatkan peluang running begini untuk koreksi-koreksi kecilnya ya. Nah, ini adalah volatilitas yang cukup tinggi. Saya mengambil posisi kecil aja 0,25 ya, meskipun dia kuat kita akan nanti antisipasi kalau dia betul-betul kuat, masih kuat ke bawah. Ini sudah cukup kuat ya. Oke, saya ambil lagi untuk koreksinya biar kelihatan harganya. Mungkin kalau mungkin teman-teman tidak kelihatan. Oke, kemudian kita akan masuk dengan cepat kembali ketika nanti di bawah ya. Oke, dengan lot yang sama kita akan lihat di situ bagaimana nanti hasilnya. Kalau rugi bagaimana, kalau profit ya kita tentu yang kita butuhkan adalah profit, tetapi kalau rugi bagaimana biar kita nanti tahu ya. Saya kalau rugi ya rugi, namanya transaksi, namanya bisnis. Kalau rugi ya siap semuanya. Oke, ini ada dua transaksi yang baiknya hati-hati, kita jangan terus-terusan mengambil posisi ketika sudah punya transaksi ya, di iman pelurunya. Nanti suatu saat kita butuh lot yang lebih besar. Ini sudah ada plus ada minus, kemudian kita tunggu sebentar lagi. Ini sudah plus, sudah plus, tutup sekalian dulu, menutup dulu. Oke, selesai. Ini minimal bisa mengcover dulu. Nah, sekarang sudah plus, sisanya sudah jadi plus. Oke, jadi untuk running itu tentu tidak semua kita sarankan seperti ini ya. Semua punya gaya, semuanya punya style, dan tentu style itu kita nanti yang menyesuaikan ya. Jangan dipaksa kalau kita tidak punya keahlian, kita tidak punya kecocokan, karena sangat berbahaya. Kemudian saya coba untuk mengambil peluang dari koreksi yang ada dengan menjual kembali, mengambil posisi sell dengan 0,25 dengan 0,25 ya. Nanti bagaimana kalau rugi, kita coba untuk lanjutkan kembali ya. Masih minus 17 sekian, minus 11, minus 16 lagi ya. Bentar lagi akan dapat lagi. Oke, 1 plus sekian dapat lagi. Sambil kita perhatikan minusnya. Minus ini kalau kita bagi dengan lotnya nanti akan ketemu berapa pergerakannya ya. Untuk karena 0,25 berarti kalau angkanya minus 25 artinya sudah bergerak 100 berbalik arah kalau minus. Nanti kalau 50 dolar berarti 200, itu aja ngitungnya, gampang. Masih di posisi minus sekian ya, minus 26,25. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu, dia nanti akan bergerak turun lagi. Karena kalau kita lihat dari tekanannya kuat sekali, seller ini tekanannya kuat sekali. Ya, meskipun dia seolah-olah mau naik, ya setidaknya entry kita ini masih ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Makin kecil, makin mengerucut, makin kecil lagi. Kemudian sudah mendekati angka 0, balik lagi. Masih berada di angka-angka yang hampir mendekati angka 0 ya. Sementara sudah mulai 0 ya, 1 0 lagi. Kalau terlalu kecil kita tidak bisa ngambil karena nanti begitu ditutup jadi rugi. Kecuali penyelamatan ya, dalam posisi marketnya berat. Ini sudah mulai turun ya, sudah mulai turun lagi, sudah lebih dari cukup 25 nanti ya. Kembali bergerak naik ya. Terkadang harus kita mengambil lebih cepat walaupun tidak sesuai dengan target ya. Ada kalanya market itu sulit untuk kita tunggu hingga lebih banyak profit kita, sehingga pada akhirnya jadi minus. Karena itu penting untuk kita banyak berlatih kapan kita exit itu ya. Sebenarnya bisa saja kita exit lebih awal.
untuk ya mencegah market itu berbalik. Paling tidak kalau sudah turun profit kita kantongi sudah menjadi milik kita. Nah, kalau berbalik arah kan nanti jadi rugi akhirnya. Kalau sudah profit jadi milik kita pasti jadi duit walaupun tidak sesuai dengan targetnya. Ya, karena itu belajarlah untuk selalu melihat kondisinya. Tidak selalu, tidak harus exit itu sesuai dengan target. Apalagi di running seperti ini harus betul-betul kita jeli melihat kondisi pasarnya. Ada kalanya kita harus rugikan, ada kalanya kita harus exit dengan cepat dengan keuntungan yang tidak terlalu besar, dan ada kalanya kita bisa menunggu lebih lama. Kalau kita menggunakan day trading dan pengen profit yang besar tentu akan sulit kalau dengan lot yang standar. Karena pergerakannya satu hari itu ada batasan maksimumnya berapa, kemudian satu candle ini juga ada batasan-batasannya, sehingga harus betul-betul hati-hati dan pinter-pinter lah kita menggunakan peluang yang ada. Ini bergeraknya biasanya begini, ini nanti cepatnya setelah ganti candle ya. Biasa kalau begini kita tutup nanti akan bergerak panjang ke bawah. Ya, biar setidaknya kita tahu ya pergerakan ini seperti ini. Ada kalanya kita memanfaatkan pas koreksi naik, kemudian kita manfaatkan untuk turun. Kemudian ketika di bawah kita manfaatkan untuk naik, ya semuanya kita bisa manfaatkan. Nah, ini kalau kita tadi menolak rezeki namanya, bisa jadi akhirnya kita akan rugi seperti ini. Ya, tetapi tentu semuanya harus sudah kita bisa mengatasi, walaupun rugi berapapun itu, batasan harus sudah ada dalam benak kita. Kalau kita tidak mampu membatasi, ya tentu akan kesulitan lagi. Oke, ini pergerakan masih cukup kuat ke bawah, sehingga saya akan coba untuk melakukan langkah lagi. Ini sudah mulai berat. Oke, saya coba untuk masuk dengan posisi sell dengan lot yang sama 0,25 ya, untuk mempercepat proses keluar dari market. Kenapa? Karena kalau turun lebih besar, mendekati yang di bawah pun tidak perlu di bawah itu ditunggu untuk selesai. Di tengah-tengah pun nanti bisa sudah mendekati angka nolnya, kita bisa exit atau kita bisa profit lebih besar kalau ini bergerak mendekati yang bawah. Oke, ini sudah ada plusnya 16 sekian, 18,5, 16 turun lagi, ya masih berada di kisaran ini. Mungkin kita bisa amankan juga yang di bawahnya, atau nanti kita bisa menunggu hingga mendekati baru kita tutup ya. Lumayan dapat tambahan 25, kita ada tambahan 20, kita tutup dulu. Selesai satu, kemudian nanti kita tunggu di bawah lagi. Ya sebenarnya kalau kita tutup pun tidak terlalu banyak ruginya. Minimal sudah mengcover yang tadi minus yang banyak ini, yang tadi plus sudah menutup ya. Kalaupun kita tutup dengan posisi yang 20, 18 kan masih ada sisa profit yang tadi kita dapatkan. Ini adalah bagian dari proses penyelamatan dengan cepat, karena nanti kalau kita lihat pergerakan cukup berat ke bawah, tidak sampai mencapai itu balik lagi ya. Kita tidak bisa spekulasi nanti sampai di sini, tidak bisa. Pasar itu punyanya banyak pemain ya, tidak bisa kita tebak dengan sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, ini untuk mempercepat, ini kita bisa close dengan lebih awal juga ya. Tadi yang sudah profit tadi bisa menutup kerugian. Tapi kalau melihat tekanannya ya bisa saja sebentar kita tunggu ya. Jadi recovery itu tidak harus dengan SL dan TP, tidak harus dengan sell stop 2 kalinya, buy stop 2 kalinya. Kita bisa manfaatkan peluang dua-duanya. Baik satu arah atau mengikuti sesuai dengan marketnya atau berlawanan arah. Ya, biasanya kalau saya terlalu lama begini saya tidak mau terlalu lama, takutnya nanti mantul-mantul, sehingga kita lebih aman untuk diselamatkan dulu. Nanti ada peluang lagi kita masuk lagi ya. Itu gaya yang mungkin bisa kita
yang selama ini mungkin bagian dari style kita. Jadi juga tidak semuanya nanti bisa kita lakukan hal yang sama. Ya, kita bisa menggunakan teknik-teknik lain yang cocok saja. Oke, kita kembali ke pasarnya. Ini berat untuk bergerak bawah ya. Saya akan coba exit lebih awal biar tidak terlalu membahayakan. Oke. Jadi ada rugi 13, ada plus sekian tadi. Kalau kita akumulasi tetap ada keuntungan ya. Kita meminimalkan ya, ruginya kita minimalkan, tetap ada perhitungan di sana. Perhitungannya tidak dengan angka, tapi perhatikan pergerakan, perhatikan volumenya, perhatikan sumbunya. Kalau kita hanya bermain dengan angka tanpa memperhatikan pergerakannya, ini kalau sumbunya makin panjang, makin ke atas, tentu kalau kita tidak tutup, rugi yang sell tadi itu akan makin banyak. Ya, meskipun tetap ada potensi untuk turun, tentu nanti akan lebih lama. Nah, kalau kita pengen lebih cepat ya kita amankan, kita nanti cari peluang berikutnya. Ya, kira-kira seperti itu.